Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perlindungan dan penegakan hukum advokat yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Syirot Al-Afif, lalu ada Muhammad Dafa, Muhammad Ilham Hakim, Muhammad Kemal, Muhammad Syarul Barok, dan Muhammad Jaidan. Sejarah advokat di Indonesia. Diawali terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia atau PAI tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta, bersamaan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional. Meskipun dalam praktek profesi advokat telah ada di Indonesia atau saat Hindia Belanda lebih kurang sejak 1 abad sebelumnya, yaitu saat mulai beroperasinya Raad van Justice dan Landrat, lembaga peradilan yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda berdasarkan Stadsblad 1847 nomor 23 tentang Reglement of the Rechtlich Organisatie and Het Beleid der Justitie in Indonesia atau disingkat RO. Demikian pula pada pemerintahan Orde Baru, campur tangan pemerintah dalam pembentukan dan perpecahan organisasi advokat telah menyebabkan tingkah laku, praktek, dan sepak terjang pada advokat menjadi tidak terkontrol lagi oleh organisasi profesi yang seharusnya ketat memberlakukan kode etik profesi advokat dan mengawasi praktek profesi advokat. Kewajiban. Satu, menjunjung kode etik profesi pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. 2. Menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan HAM Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Bab 2 Pasal 2 Kode Etik Advokat. 3. Bersungguh-sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan. Pasal 4 huruf I, J, dan K Kode Etik Advokat. Keempat, merahasiakan segala dari sesuatu yang diketahui oleh atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dan yang kelima, menghormati lembaga peradilan sebagai officer of the court dan segala perangkat di dalamnya termasuk membantu hakim dalam mencari kebenaran. Pasal 218 KUHAP. Lalu selanjutnya, bertingkah laku sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai advokat sesuai dengan pasal 4 ayat 3 poin 5 UU Nomor 18 Tahun 2003. Lalu bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau peraturan perundang-undangan atau pengadilan sesuai dengan pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2003. Lalu memberi bantuan hukum secara cuma-cuma bagi kliennya yang tidak mampu sesuai dengan pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2003. Lalu menggunakan atribut khusus dalam sidang pengadilan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 25 UU Nomor 18 Tahun 2003. Lalu kewenangan advokat ialah yang pertama, kewenangan advokat sebagai penegak hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi. Lalu, kewenangan advokat adalah sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan. Berikut adalah contoh tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Hotman Paris. Dr. Hotman Paris Hutapea, STTH, LLMH, M.Hum, lahir di Laguwoti, Sumatera Utara, Indonesia 20 Oktober tahun 1959 yang berumur 60 tahun. Adalah pengacara Indonesia. Dia bergerak di bidang hukum bisnis internasional, dijuluki sebagai Raja Pilot dan pengacara selebritis Indonesia serta pengacara 30 miliar. Mendapat julukan Celebrities Lawyer, The Most Dangerous Lawyer oleh majalah SPA dan Bling Bling Lawyer oleh salah satu majalah di Australia. Salah satu kasus terkenalnya adalah Hotman menjadi kuasa hukum dari Auguste dalam kasus kekerasan pada anak bernama Angeline di Bali tahun 2012. Auguste dituduh membunuh Angeline oleh ibu angkat Angeline bernama Margaret.
pada pengadilan negeri, Agus berbukti membantu Margaret menyembunyikan mayat Angelin. Agus dihukum 10 tahun, sedangkan Margaret dihukum seumur hidup. Yang kedua ada Hotma Sitompul, pendiri sekaligus pembina Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron. Hotma PD Sitompul SHM Hum merupakan pengacara kondang yang memiliki pengalaman mengabdi selama beberapa tahun, 1977 sampai 1980 di LBH Jakarta, di bawah pimpinan Dr. Adnan Buyung Nasution. Hotma Sitompul adalah pendiri sekaligus pembina Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron. Dalam sepekan terakhir ini, Hotma mendapat sorotan publik lantaran ia membuat gebrakan di hari pertamanya bekerja sebagai pengacara Margaret C. Magawe, ibu angkat Angelin. Ia menggugat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2T P2A terkait pernyataan seputar kasus kematian Angelin. Yang ketiga ada Benjamin Civiletti. Dia ini merupakan pengacara yang terkemuka dari negara Amerika Serikat. Di tahun 2005 lalu, ia berhasil menorehkan namanya di dalam pengacara terkemuka yang memiliki penghasilan $1.000 per jamnya dari para klien yang menggunakannya. Jamin merupakan pengacara yang sangat mengesankan serta memiliki karir yang sukses sepanjang waktu. Berikut merupakan contoh kasusnya, yaitu Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta mengurangi vonis advokat Lukas menjadi 5 tahun penjara pada tingkat banding. Sebelumnya Lukas divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Lukas merupakan advokat yang menghalangi proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap tersangka mantan petinggi Lipo Group, Edi Sindoro. Lukas membantu pelarian Edi ke luar negeri. Dilansir dari situs putusan.mahkamaagung.go.id, Majelis Hakim pada PT DKI menerima permintaan banding yang diajukan oleh penasihat hukum Lukas dan Jaksa Penuntut Umum KPK. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.